Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut jurnal refleksi Dwi Mingguan, modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Saya Nur Hidayah, JGP Angkatan 5 dari Kota Salatiga. Model 14F. Facts, peristiwa, feeling, perasaan, findings, pembelajaran, dan futures, penerapan. Facts, peristiwa. Kegiatan yang saya lakukan dalam modul 2.1 ini sebagai berikut. Pretest paket modul 2 pada tanggal 30 Agustus 2022, mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid pada tanggal 30 Agustus 2022. Selanjutnya, eksplorasi konsep mandiri ada 21 pengantar pada tanggal 31 Agustus 2022, eksplorasi konsep forum diskusi 1 September 2022, kemudian ruang kolaborasi dengan pembentukan kelompok dan berdiskusi mengenai kasus. Kelompok saya mendapatkan kasus SD pada tanggal 2 September 2022, kemudian ruang kolaborasi 2 yaitu presentasi dari hasil diskusi kelompok pada tanggal 3 September 2022. Kemudian selanjutnya demonstrasi kontekstual pada tanggal 5 sampai 6 September 2022. Kemudian elaborasi pemahaman dengan instruktur Ibu Febriandrini dari pukul 15.30 sampai 17.00 pada tanggal 7 September 2022. Dilanjutkan aksi nyata pada tanggal 9 September 2022 dan jurnal refleksi Dwi Mingguan pada tanggal 10 September 2022. Feeling, perasaan saya merasa sangat bersyukur diberi materi ini karena dengan adanya materi pembelajaran berdiferensiasi saya dapat merancang dan melakukan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Finding, pembelajaran yang saya ambil sebagai guru, kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Kita juga dapat memperhatikan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di dalam kelas kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif, yaitu assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Tomlinson 2001 mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Bersifat mendasar, bersifat transformatif, konkret atau abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur, terbuka, tergantung, mandiri, lambat maupun cepat. Minat murid. Pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. 2. Mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. 3. Menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur, dan sebagainya. Contohnya mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, terlalu terang, dan sebagainya. Pengaruh budaya, santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, interpersonal. Kemudian preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan menginginkan informasi baru.
Kemudian secara umum gaya belajar ada 3, yaitu visual, belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik, organizer. Kemudian yang kedua auditory, belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, mendengarkan musik. Dan yang ketiga adalah kinestetik, belajar sambil melakukan, misalnya bergerak dan meregangkan tubuh ketika hands-on, dan sebagainya. Future, penerapan. Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk dapat memenuhi kebutuhan murid, memperhatikan kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid, lingkungan belajar juga akan saya perhatikan supaya proses pembelajaran benar-benar dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.